Yang berikutnya yang tidak Allah berikan kepada siapapun adalah Nabi kita dikasih wewenang oleh Allah bisa meringankan siksa dari orang kafir. Di mana semua orang kafir sudah ditentukan oleh Allah aturannya, siksaannya abadi dan siksaannya tidak akan diringankan oleh Allah. La yukhaffafu anhumul azab. Allah. Tapi sang Nabi dikasih kebijakan oleh Allah ya, untuk meringankan. Apakah ada yang pernah diringankan oleh Nabi dari kalangan kafir? Ada. Siapa? Adalah uaknya sendiri. Kakak ayahnya. Yaitu Abu Lahab. Yang dicaci oleh Allah dalam Qur'annya dengan firman-Nya tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Al-Imam Al-Bukhari ya, di dalam kitabnya beliau menukil riwayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juga beliau meriwayatkan riwayat ini. Al-Imam Al-Baghawi juga sama, mufassir beliau meriwayatkan ini. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani sebagai ahli hadis, beliau meriwayatkan ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Bukhari meriwayatkan ini. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah meriwayatkan ini. Al-Imam Ibnu Daibah Asy-Syaibani juga meriwayatkan ini. Al-Imam ahli hadis As-Suhaili juga meriwayatkan ini. Banyak para ahli hadis yang meriwayatkan ini. Apa? Adalah riwayat kejadian yang aneh tapi nyata. Anehnya bagaimana? Anehnya suatu hari setelah matinya Abu Lahab, Sayyidina Abbas, saudaranya Abu Lahab dan saudara ayahnya Nabi, saudara Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas ini mimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam keadaan sedang disiksa yang mengerikan sekali. Lalu ditanya oleh Sayyidina Abbas tentang keadaannya. Abu Lahab menjawab ya, bahwa keadaannya dia sedang ada dalam siksaan. Namun Abu Lahab dalam pembicaraannya mengagetkan Sayyidina Abbas. Kenapa? Karena Abu Lahab mengatakan setiap hari Senin saya diberhentikan dari siksaan. Dan keluar air dari sela jari jemari saya minum. Setiap hari Senin. Kaget Sayyidina Abbas, kenapa kok bisa begitu? Konon ini adalah karena saya pernah merasa bahagia atas dilahirkannya Nabi Muhammad. Dan karena kebahagiaan saya memerdekakan hamba sahaya saya yang bernama Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan oleh saya. Karena itulah setiap hari Senin saya diberhentikan dari siksa. Karena itulah, Masya Allah, setiap hari Senin saya diberhentikan dari siksaan Allah. Ini tidak pernah terjadi. Syafaat seperti ini di Nabi dan Rasul siapapun. Hanya terjadi di junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga imam ahli hadis yang masyhur di Damaskus yang bernama Imam Syamsuddin Nasiruddin, beliau bikin tarucing ya,
bikin tebak-tebakan dengan bait syairnya. Apa tebak-tebakannya? Begini kata beliau. Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman. Yukhaffafu anhul azabu yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini tarucingnya Imam Syamsuddin, ya, Imam Nasiruddin. Kata beliau, kalau saja ini Abu Lahab yang kafir, yang dicaci oleh Allah dalam Qur'annya dengan firman-Nya tabbat yada Abi Lahabin, yang langgeng di neraka jahim. Ingat. Namun setiap hari Senin, kata beliau, selamanya setiap hari Senin diringankan siksaannya, diberhentikan dari siksa setiap hari Senin. Gara-gara apa? Gara-gara dia pernah merasa bahagia dengan kelahirannya Kangjeng Nabi Muhammad. Lalu tarucingnya bagaimana? Begini tarucingnya, kata Imam Nasiruddin, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba sekarang tebak oleh kalian. Bagaimana menurut kalian kalau ya, yang merasa bahagia itu adalah orang yang beriman, orang yang bertauhid, lalu dalam hidupnya merasa bahagia dengan kelahiran Nabi, dan matinya juga bertauhid. Kira-kira bagaimana nasib orang seperti ini? Abu Lahab saja yang kafir, yang dicaci oleh Allah, karena gara-gara pernah merasa bahagia atas lahirnya Nabi, oleh Allah sudah diringankan dari siksaan. Setiap hari Senin diberhentikan dari siksaan. Sekarang bagaimana kalau yang merasa bahagia atas kelahiran Nabi itu adalah orang yang bertauhid, matinya juga bertauhid, dalam hidupnya bukan cuma merasa bahagia satu kali, tapi selamanya merasa bahagia hatinya dengan sebab lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya bagaimana? Jawab oleh kalian. Bagaimana sangkaan kalian ya terhadap orang yang seperti ini, yaitu yang hidupnya bertauhid, dia hatinya merasa bahagia, gembira atas kelahiran nabinya, apalagi ditambah mengadakan acara seperti ini, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, menyita waktu demi mengagungkan, mensyukuri kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu matinya juga dalam keadaan bertauhid. Kira-kira tindakan Allah kepada orang seperti ini bagaimana? Jawab. Apalagi cek urang Sunda mah komo. Makanya dari keterangan ini, semua ulama, para aulia-aulia Allah, dengan keterangan ini, ingat, mengajarkan kepada umat agar menghadirkan kegembiraan di dalam hati atas kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengorbankan dari sebagian harta. Kalau Abu Lahab dulu mengorbankan hamba sahayanya, dimerdekakan cuma-cuma. Sekarang tidak ada, ya sudah, korbankan saja embek.
Korbankan saja sapi, korbankan saja duit, korbankan saja blunko, korbankan saja beras, korbankan waktu dan tenaga, kan? Semuanya dikaitkan kepada apa? Kepada rasa bahagia atas kelahiran siapa? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir saja sudah diringankan dari siksaannya. Bagaimana orang yang beriman? Kan? Orang yang beriman ini bisa dibebaskan dari siksaan. Bukan cuma diringankan, tapi bisa dibebaskan. Ada ikatan, ada wewenang dari Allah bagi Nabi kita untuk membebaskan dari api neraka kepada orang yang kafir. Pasti orang kafir semuanya dibebaskan oleh Nabi. Tapi karena ada undang-undang yang tidak bisa dirubah, bahwa orang kafir tetap harus langgeng di nerakanya, dan cuma dikasih izin untuk apa? Meringankan siksaan. Maka Nabi lakukan itu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, Masya Allah. Untuk membayar jasanya Abu Lahab yang dalam hatinya pernah apa? Merasa bahagia atas kelahiran beliau dan pernah mengorbankan sebagian hartanya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang bernama Suwaibah Aslamiyah, dan karena kebahagiaannya, kegembiraannya atas lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan keterangan ini, ramailah di mana-mana dari masyrik ke maghrib umat Islam, kan, pada memperingati, mengagungkan, mensyukuri kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad, pada berjuang untuk berkorban harta, benda, tenaga, menyita waktu, dan yang dikaitkan kepada kegembiraan hati atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ditambah lagi dengan dihadirkan ulama agar memberikan tausiah dan arahan, kan? Sehingga majelis maulid menjadi majelis ilmu juga, di situ zikir, sehingga majelis maulid jadi majelis zikir juga, di situ dibacakan Quran, sehingga majelis maulid jadi majelis Quran juga, di situ ada salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, sehingga majelis maulid menjadi majelis salawat salam juga, dan di situ ada pujian-pujian kepada Allah dan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Di situ juga majelis maulid menjadi majelis madah pujian juga. Di situ ada sedekah, pembelaan kepada fakir miskin, ya. Hadirin hadirat, di situ jadi majelis sedekah juga, dan semua berniat bersyukur bersama-sama. Di situ menjadi majelis syukur juga, dan di situ bertawassul, semuanya berdoa kepada Allah dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga doanya diijabah oleh Allah. Di situ majelis maulid menjadi majelis tawassul juga Allah, dan di situ bersilaturahmi, maka majelis maulid menjadi majelis silaturahmi juga. Maka kalau seperti itu yang disebut majelis maulid, benar apa yang dikatakan ulama, tidak ada majelis teragung di muka bumi kecuali majelis maulid.